Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, Wasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza julahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Langkah awal tak lain dan tak bukan, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa takut kita dengan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti setiap nikmat langka yang diberikan Allah, senantiasa kita mengabdikan dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, di hari kiamat tiba kita dibangkitkan Allah di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberikan Allah kesempatan untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 29 hari kita lewati tamu yang istimewa kita. Kita layani tamu yang istimewa kita adalah bulan suci Ramadan.
1445 Hijriah. Teman-teman kita yang Muhammadiyah genap puasa 30 hari. Insya Allah perbedaan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering baca di media massa, kita sering baca di WA kita, di Facebook kita, Instagram kita, dan media sosial lainnya, bahwa banyak orang-orang yang mengatakan, bahkan iklan sekalipun mengatakan, selamat hari raya kemenangan, selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita buka mata hati kita, ternyata ketika bulan suci Ramadan meninggalkan kita, tibalah kita 1 Syawal 1445, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ibu bapak yang dimuliakan Allah, menggolongkan kita menjadi beberapa golongan. Yang pertama, ada golongan manusia yang pemenang di mata Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, ada seseorang yang pemenang di mata Allah tapi kalah di hadapan sesama manusia. Yang ketiga, ada golongan manusia yang pemenang di hadapan manusia tapi dia kalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang keempat, ada golongan manusia yang kalah di hadapan Allah dan kalah juga di hadapan sesama manusia. Makanya ibu bapak hadirin sedang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib akan menyampaikan, khatib akan berwasiat untuk kita semuanya, khususnya pada diri khatib sendiri, bahwasannya ada 5 ciri-ciri sebagai orang-orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia. Kalau 5 ini sudah ada dalam diri kita, yakin dan percayalah, Idul Fitri 1445 Hijriah ini kita akan menjadi orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia. Yang pertama ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia ketika Ramadan meninggalkan kita adalah dalam hatinya tetap tertanam khauf ilallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan menempa diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan menempa diri kita untuk menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang takut. Yang takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita buka hati kita, ternyata benar. Ramadan menempa kita agar kita menjadi orang-orang yang takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 5 sore Ramadan kemarin, ibu bapak beli ayam penyet, beli gorengan, beli es cendol, beli es dawet, beli kelapa muda dan lain sebagainya. Jam 5 beli, kita beli dengan uang yang halal. Makanannya pun makanan yang halal, minumannya pun minuman yang halal. Kenapa jam 5 sore belum kita minum? Melatih diri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bisa kita minum, boleh kita minum, boleh. Tetapi apa? Melatih diri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Puasa menempa diri kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Ketika Ramadan meninggalkan kita, masuk kita ke bulan Syawal, tetap tanamkan bapak ibu kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan suci Ramadan, yang halal saja mampu kita tahan. Tetapi ketika di luar bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ramadan mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ramadan tiba, berbondong-bondong orang datang ke masjid, melaksanakan sholat isya, melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Untuk apa? Menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ah, wahai Ubay bin Ka'ah, apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Apa kata Ubay? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, wahai Umar, aku enggak jawab pertanyaanmu. Yang aku akan tanyakan kepadamu kembali, wahai Umar, kamu pernah enggak jalan di suatu tempat yang banyak durinya? Pernah wahai Umar, wahai Ubay bin Ka'ah. Apa yang kamu lakukan, Umar? Kata Umar bin Khattab, aku waspada.
aku pelan-pelan, aku hati-hati. Jangan sampai tubuhku terkena dari duri yang ada di tempat itu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai diri kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia ketika Ramadan meninggalkan kita, semakin dekat dengan Al-Quran. Ramadan Masya Allah luar biasa baca Quran sampai jam 12:30 malam. Sampai jam 12 malam. Baca Qurannya di musola, baca Qurannya di masjid. Tapi mohon maaf izin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi malam berapa ayat kita baca Quran? Tadi malam berapa juz kita baca Quran? Tadi malam berapa ayat kita baca Quran? Baru semenit Ramadan meninggalkan kita. Baru ketika azan maghrib Ramadan meninggalkan kita. Tetapi kita lalai dengan untuk membaca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka sejarah ibu bapak yang dimuliakan Allah, kenapa Ramadan sih disucikan Allah? Ada 12 bulan yang diberikan Allah, yang diciptakan Allah. Kenapa Ramadan yang disucikan Allah? Karena Al-Quran diturunkan Allah di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka sejarah, kenapa kota Mekah, kota Madinah, kota yang dimuliakan Allah? Bahkan kalau kita berada di kota Mekah dan kota Madinah dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jawabannya Al-Quran diturunkan Allah di kota Mekah dan kota Madinah. Makanya kalau kita buka Quran, ada namanya surah Makkiyah, ada namanya surah Madaniyah. Surah Makkiyah surah yang diturunkan di Mekah, surah Madaniyah surah yang diturunkan di kota Madinah. Kenapa enggak Allah muliakan kota Medan, enggak Allah muliakan kota Semarang dan jutaan kota di Indonesia? Tetapi jawabannya karena Al-Quran diturunkan Allah di kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa Nabi Muhammad dimuliakan dan dimenangkan Allah? Jawabannya karena Al-Quran diturunkan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita ambil kesimpulan, Mekah dan Madinah dimenangkan Allah karena Al-Quran. Bulan suci dimenangkan Allah dan disucikan Allah karena Al-Quran. Nabi Muhammad dimuliakan dan dimenangkan Allah karena Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia, mari sama-sama kita baca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika ada orang meninggal, bukan ada keluarga kita yang meninggal, bukan karena datangnya bulan suci Ramadan, tetapi setiap saat kita membaca Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan Ramadan kita mampu baca Quran 1 kali khatam 1 bulan. Pertanyaannya, ketika di luar bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran ibu bapak kita letakkan? Di mana Quran itu kita simpan? Pernahkah kita sentuh kembali Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah enggak suka Bu dengan amalan ketika dia ngatamkan Quran setahun sekali. Tapi yang Allah suka walaupun 1 ayat dia baca Quran tapi continue tiap hari. Daripada baca Quran 1 juz, baca Quran 1 kali khatam tetapi cuma sebulan sekali. Lebih baik yang continue sedikit tetapi rutin kita laksanakan membaca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dosa. Rasul nggak pernah katakan salah baca Quran berdosa, Pak. Ustadz, Bapak nggak takut baca Quran. Kenapa? Karena Bapak pernah dengar ceramah. Kalau baca Quran salah nanti berdosa. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang salah baca Quran, kata baginda Rasul, nggak ada orang yang baca salah Quran itu berdosa. Tapi kata Rasul, orang yang baca Quran terbata-bata dengan catatan belajar. Orang yang baca Quran terbata-bata dapat 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pahala karena dia masih mau belajar. Yang kedua mungkin karena sulitnya menyebutkan huruf hijaiyah itu. Itulah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita baca Quran dengan tartil, kalau kita baca Quran dengan bagus, nanti akan dibangkitkan Allah bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kita tambah dekatkan diri kita dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibu bapak hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia adalah orang-orang yang menjalin tali silaturahim kita. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannah qata'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Masih adakah di antara kita yang enggak cakapan dengan saudara kandungnya?
Masih adakah di antara kita yang nggak cakapan dengan abang dan kakak kandungnya? Masih adakah di antara kita yang nggak cakapan dengan orang tuanya? Masya Allah. Kalau ini kita lakukan ibu bapak yang dimuliakan Allah, pulang dari sini datangi rumah abang kita, pulang dari sini datangi rumah kakak kita, pulang dari sini jumpai orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, kalau orang tua kita masih hidup, Masya Allah. Seneng Pak. Nanti akan Bapak rasakan, Bapak Ibu rasakan bagaimana ketika ayah dan mati yang udah nggak ada. Di mana kita mau ngumpul, Masya Allah. Beda ibu bapak yang dimuliakan Allah. Udah saya rasain. Saya udah nggak ada mama, udah nggak ada ayah. Beda ibu lebaran ini tanpa orang tua kita. Beda. Yang ada orang tuanya, datangi orang tuanya, salam orang tuanya. Minta maaf kepada orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita menjadi orang-orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sama manusia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Terkadang pernah terjadi sama kita. Ustadz, saya nggak mampu jumpai abang saya Ustadz karena sakit kali hati saya Ustadz. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada dua cara yang bisa kita lakukan agar silaturahim kita itu bagus dengan saudara kita, apalagi saudara kandung kita. Apa itu? Yang pertama, resepnya kalau silaturahim kita mau bagus, lupakan kebaikan orang sama kita, lupakan kebaikan kita sama orang, ingat kebaikan orang sama kita. Itu resep yang pertama. Terkadang Bu, kenapa hubungan silaturahim itu nggak bagus ibu bapak yang dimuliakan Allah? Karena yang kita ingat kebaikan kita sama orang lain, sama orang yang kita sakiti. Kalau nggak karena aku nggak makan tuh anak dia. Kalau nggak karena aku nggak beli baju baru anaknya. Kalau nggak karena aku nggak dapat kerjaan suaminya. Karena apa? Yang ingat kebaikan kita sama orang, kita lupakan kebaikan orang sama kita. Makanya silaturahim terpecah. Kita balik. Kalau silaturahim kita mau bagus dengan orang tua kita, dengan saudara kandung kita, ingat kebaikan dia sama kita. Lupakan kebaikan kita sama dia. Agar apa? Silaturahim terjalin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu resep yang pertama. Resep yang kedua yang harus kita laksanakan kalau silaturahim mau bagus, ingat kesalahan kita sama orang. Lupakan kesalahan orang sama kita. Sakit kali hatiku Ustaz. Mungkin ibu bapak pernah nyakiti hati dia lebih dahsyat lagi di hadapan Allah. Makanya ingat kita kebaikan dia, lupakan keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang ketiga. Yang keempat ibu bapak yang dimuliakan Allah, resep yang harus kita laksanakan agar kita mendapat menjadi orang-orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia. Resepnya adalah mari sama-sama kita banyak berbagi kepada teman-teman kita. Banyak berbagi kepada orang lain, Masya Allah. Bapak ibu, tadi malam ketika kita menjadi orang yang mampu, kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Waktul wujub dari azan maghrib 1 Syawal sampai khotib naik ke atas mimbar. Itu ada kewajiban kita kalau kita mampu, udah cukup nisabnya untuk bayar zakat fitrah kita. Penting ibu bapak yang dimuliakan Allah. Ada sebuah riwayat Pak, izin mohon maaf ibu bapak yang dimuliakan Allah. Umar bin Khattab pernah curhat sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Apa Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sangkinkan keasikan ya Rasulullah di malam bulan di dalam 1 Syawal ya Rasulullah. Aku lupa bayar zakat fitrah. Sampai khotib udah naik ke atas mimbar. Tapi ya Rasul, aku memberikan zakat itu kepada orang lain, orang yang berhak menerimanya, lebih besar daripada orang yang bayar zakat fitrah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar bin Khattab, sekalipun harta kamu habis untuk membayar zakat fitrah, ketika khotib udah naik ke atas mimbar, lebih dahsyat orang yang membayar zakat fitrah sebelum khotib naik ke atas mimbar. Karena apa? Kalau kita bayar zakat fitrah ketika khotib naik ke atas mimbar, namanya bukan zakat fitrah, tetapi sedekah biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan batas waktunya? Ketika azan maghrib 1 Idul Fitri 1 Syawal 1445 sampai nih khotib naik ke atas mimbar. Ketika khotib udah turun, nggak ada lagi ibu bapak yang namanya zakat fitrah. Bayangin Pak, sangkinkan dahsyatnya Pak. Berapa sih? 2,5, 2,7, 3 kilo lah kita bilang. 3 kilo zakat fitrah kita sama Umar bin Khattab yang mau memberikan hartanya semuanya untuk menebus zakat fitrahnya, kata Rasulullah. Lebih dahsyat orang yang membayar zakat fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khotib naik ke atas mimbar, tidak ada lagi yang namanya zakat fitrah, tetapi hanya sedekah biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, kuatkan diri kita, semangatkan diri kita
jangan kita berbaginya itu hanya di dalam bulan suci Ramadan saja, ketika 1 Syawal saja. Coba bayangin Bapak Ibu, izin mohon maaf yang dimuliakan Allah, satu orang setiap masjid itu 40.000, satu jiwa 40.000. Seandainya setiap musola masjid ini memberikan rutinitas yang luar biasa, dia berikan edaran kepada masyarakat, dia berikan edaran kepada warga, ibu bapak, bagaimana kalau ini semuanya kita berlangsungkan setiap bulan? Bayangin, Masya Allah, seandainya ada 1.000 jiwa kita, satu keluarga ada yang anaknya 6, sama dia 7, sama istrinya 8. 8 kali 40.000, 320.000 satu bulan untuk masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi ibu yang namanya riba. Tidak ada lagi ibu riba yang datang ke rumah kita. Tidak ada lagi yang namanya pinjaman online dan sebagainya. Kenapa Ustadz? Karena sudah ada dana kita yang bisa berikan pinjaman kepada orang lain. Zakat yang kita keluarkan, sedekah yang kita sisihkan, yang kita titipkan kepada unit pengumpulan zakat itu. Agar apa? Tidak ada lagi masyarakat kita yang terjerat hutang. Tidak ada lagi masyarakat kita yang terjerat minjam, mohon maaf, sama orang uang panas dan sebagainya. Masya Allah. Karena apa? Karena kita tidak peduli Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bayangin kalau ini tiap bulan kita lakuin 40.000 per bulan, kalikan berapa orang, insya Allah masyarakat kita akan sejahtera. Dan akan ada masanya nanti ketika itu kita tiba saatnya, ada orang Pak yang kita nggak tahu lagi ngasih zakat. Kenapa? Udah kaya semuanya di hadapan Allah, udah punya kecukupan semuanya, sehingga nggak ada lagi penerima zakat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kuatkan dan semangat kita untuk bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, yang kelima, Bapak Ibu sidang Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Yang kelima, ciri-ciri orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan sesama manusia adalah hilangnya sifat sombong dalam dirinya. Puasa ibu bapak mengajarkan diri kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Jangan kita sebagai orang tua sombong, menganggap anak-anak itu nggak ada di hadapan Allah. Bahkan Pak, izin mohon maaf, ada orang ketika ngantarkan bukaan puasa, Pak ini nanti Pak jangan dikasih makan anak-anak ya Pak, ini dikasih makan orang tua aja. Masya Allah, ada Bu yang seperti itu. Karena apa? Dia beranggapan lebih dahsyat puasa orang tua daripada puasa anak-anak. Izin maaf ibu yang dimuliakan Allah, bisa jadi lebih dahsyat puasa anak kita daripada puasa kita. Bisa jadi lebih dahsyat puasa orang miskin daripada puasa orang kaya. Bisa dahsyat puasa anak-anak daripada puasa kita. Makanya puasa menempa diri kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, ada 2 ciri orang yang sombong. Apa Ustadz? Yang pertama adalah batarul haqq, ketika dia menolak kebenaran. Ketika ada orang yang menasihatinya untuk kebenarannya, dia tolak, termasuk orang yang sombong kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sombong adalah gomtun nas, orang yang merendahkan derajat manusia. Ramadan menempah kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong, dan kita aplikasikan 1 Syawal 1445 Hijriah. Terkadang Bu, dalam hati kita ketika ada tamu yang datang, Masya Allah, bajunya kok jelek kali, apa nggak sanggup beli dia? Jangan pernah terbesit dalam hati kita ibu bapak yang dimuliakan Allah. Lebih dahsyat, bisa jadi lebih dahsyat bajunya di hadapan Allah daripada baju baru hari raya yang kita pakai. Bisa jadi lebih dahsyat baju kusam itu di hadapan Allah daripada baju kita yang baru dibeli kemarin ibu bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan puasa mengajarkan kita untuk menjadikan diri kita tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak sedang Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, demikian khutbah Idul Fitri yang dapat khutib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dalam meniti hidup dan kehidupan kita di permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui pertemuan yang singkat ini dapat kita ambil kesimpulan, ada 5 ciri-ciri orang yang pemenang di hadapan Allah dan pemenang di hadapan manusia ketika bulan suci Ramadan meninggalkan kita. Yang pertama, orang yang dalam hatinya selalu khauf ilallah, takut dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, semakin dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita jalin tali silaturahim. Yang keempat, perbanyak berbagi sedekah dengan orang lain. Dan yang kelima, kita hilangkan sifat sombong dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.